Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat kepada jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah Kedung Pani, wabil khusus Ibu Yati, Ketua Majelis Taklim Kedung Pani, dan tak lupa pula kepada Mas Hafiz Taman, Mas Hanif, dan Mas Umar yang selalu setia menemani saya untuk di sini. Terima kasih Mas. Alhamdulillahirobbilalamin. Setia setiap saat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita haturkan yang mengasihi kita, memberi kita banyak-banyak kenikmatan, nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, nikmat berkas kewarasan, sehingga kita dapat berkumpul pada acara rutinan Majelis Taklim Al-Hidayah Kedung Pani yang beberapa minggu terakhir libur. Karena Alpa, 1 bulan lebih malah. Nah, libur 1 bulan lebih, alhamdulillah pada sekarang ini kita bertemu kembali, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam senantiasa surah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Semoga kita semua ini termasuk golongan umat yang diakui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bu kula niki gadah cerita. Gadah cerita niki ceritane sahih enten teng hadis riwayat Bukhari. Nembe wingi niku kula tumut pengajiane Ustadz Fuad Rizki di Meseteh. Meteseh. Oh nggih. Sasak Meteseh niku. Nggih, kula niku gadah cerita saking niku. Dadi Ustadz Fuad Rizki niku cerita kados niki. Jadi zaman rumiyin ini teng hadis diceritakan ada sekumpulan virus ataupun sekumpulan penyakit niku badhe datang pada suatu negara. Nah niku gerombolan virus niku kepanggih kalian waline Allah. Ditangleti, "Virus, kowe balik kowe arep endi?" Ditakoki nang waline Allah, ditakoki, "Kowe arep endi?" "Aku arep nang Damaskus." Lah kowe nang kono pirang bulan? Kula dicatat nang Gusti Allah niku setahun. Nah korbannya mengko piro sing mati? Virus yang jawab 1000. Misal korbannya jawabnya 1000. Lah terus setelah itu virus itu datang ke negara Damaskus. Tahu nggak negara Damaskus itu mana? Tahu ya. Arab. Damaskus niki saking Jatisari udah. Nggih mboten ta. Damaskus niku salah satu negara di benua Afrika. Nah, setelah setahun virusnya balik. Nah, kepanggih kali waline Gusti Allah malih. Ditangleti malih. Sampun rampung tugasmu. Nggih, sampun wali. Nah, virusnya jawab, "Lah korbannya pinten?" Virusnya jawab, 10.000. Lah kok bisa? Setahun yang lalu kamu mengatakan korbannya namung 1000. Nggih wali, sing korban kena penyakit niku namung 1000. Tapi sing keweden karo aku iku ono 1000. Begitu dahsyatnya ketakutan dalam diri kita. Jadi ketakutan itu adalah termasuk salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Sing kena penyakit namung 1000, tapi sing keweden nonton 1000. Saking dahsyatnya ketakutan. Nah, bagaimana menghadapi ketakutan tersebut? Menghadapi ketakutan itu bisa dengan menghadirkan Allah dalam diri kita. Dalam masalah apapun, hadirkan Allah dalam diri kita. Yakinlah bahwa Allah yang membuat penyakit itu dan Allah juga yang menyembuhkan juga. Allah, Allah, Allah. Masukkan dalam diri kita setiap dalam apapun. Entah itu senang, entah itu musibah, entah itu suka ceria, masukkan, hadirkan Allah dalam diri kita. Kita lagi kena musibah, astagfirullahaladzim. Lagi bahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Monggo sarang-sarang ikuti kula. Allah, 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 Allahu, Allahu, Allah.
Rabbi ya khairal mu'adhin. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, ya Rabbi ya khairal mu'adhin. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa badihali syahidun li biftiqari. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, ya Rabbi ya khairal mu'adhin. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad hala qalbi min humumi wa syadighali. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, ya Rabbi ya khairal mu'adhin. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi begitu ketika kita menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, dalam setiap masalah ataupun setiap hal yang kita hadapi, hadirkan Allah ke dalam diri kita, itu akan membuat rasa hati kita itu nyaman. Benar apa enggak, Bu? Benar atau enggak? Betul atau enggak? Betul kan? Ketika kita dalam menghadapi musibah, serahkan kepada Allah. Ketika kita mendapatkan kesenangan, serahkan juga kepada Allah. Pokoknya hadirkan terus Allah dalam tubuh kita. Nah, karena ketakutan itu yang menciptakan juga Allah. Nanti ketika kita hadirkan Allah, ketakutan itu akan menyingkir dan menghilang. Nah, seperti itu. Ketakutan pada virus corona kemarin, saya juga sangat prihatin kepada ibu-ibu kok bisa sampai libur beberapa minggu sampai 1 bulan lebih. Ketakutan sangat luar biasa. PPKM, Mas. PPKM udah Semarang PPKM level 4. Nah, seperti itu sebetulnya nggak berbahaya banget. Ya. Sebenarnya tergantung diri kita masing-masing. Kita yang ketakutan sendiri. Benar. Yang penting corona itu emang ada. Yang penting kita sudah ikhtiar, sudah berdoa, sudah melakukan semua itu, insya Allah corona tidak akan datang kepada kita. Yakinlah bahwa kita sehat, maka corona itu tidak akan datang. Kita terhindar dari corona, yakin. Hadirkan Allah, maka corona itu tidak akan hadir dalam diri kita. Nah, salah satu ikhtiar yang dianjurkan pemerintah yaitu vaksin. Sampean sampun vaksin sedanten dereng? Enten sing dereng? Nggih mboten napa. Vaksin niku pilihane panjenengan mawon. Niku adalah salah satu bentuk ikhtiar yang dianjurkan oleh pemerintah. Nek mboten vaksin pripun, Mas? Nggih mboten napa wong niku kan namung pilihan, sekedar ikhtiar. Dicoba berusaha untuk ikhtiar yang lain juga bisa. Mboten apa mboten vaksin. Lah doire sampean jasmanine panjenengan niku sampun divaksin dosis 1, dosis 2, ada yang Sinovac, ada yang Astra, terus alten normali? Vaksinnya? Delta. Nah, iku. Delta. Niku varian corona. Vaksin ini kan kurang lebih tentang sekawan di Indonesia. Ada Sinovac kan, Astra yang saya tahu apanya itu. AstraZeneca, Moderna, sama
Nggih niku Bu Rismati paling hafal nek kula mboten hafal. Nggih. Lah jasmanine sampai anu kita sedaya niku sampun divaksin. Nah tinggal rohanine kita dipun Banyak yang divaksin tuh kena lagi. Nggih niku mboten ngertos masalah iku to. Nah yang penting ikhtiar kita vaksin dulu. Jasmani ini kan sudah divaksin, disuntik 2 kali dosis. Nah, rohanina kita harus juga divaksin. Kata Mas Ustadz Rizky, vaksin rohani ini ada 2 juga. Ada dosis pertama yaitu istighfar. Kita perbanyak istighfar. Istighfar niku hal sing paling ibaratnya ngucapke astagfirullahaladzim. Tampun di mawon niku saged, asalkan jangan di dalam kamar mandi itu jangan. Sambil menjuali orang melayani orang pembeli istighfar, sambil jualan bisa istighfar. Sambil jualan bisa istighfar. Astagfirullahaladzim. Karena apa? Dalam sebuah hadis itu dikatakan malazimal istighfaro ja'alallahu likulli haznin farohan. Barang siapa yang melazimkan atau memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap kesedihannya menjadi kebahagiaan. Benar kan? Nah, ketika kita sulit, ketika kita menghadapi masalah, istighfar. Nanti masalah itu akan hilang, istighfar itu membawa kesenangan dalam diri kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihah, amalan makbulah. Sarang-sarang. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan. Allahu Rabbi, Allahu hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihah, amalan makbulan. Penyakit hati menjadi duri, hidup
terasa sendiri. Kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan sholihan, amalan makbulan. Rabbi mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan laranganmu. Rabbi menyesalku melupakanmu. Hidup ini jauh dari rahmatmu. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan sholihan, amalan makbulan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Begitu dahsyatnya ketika istighfar itu kita lazimkan. Kula badhe tanglet Kanjeng Nabi Muhammad niku istighfar sedinten niku ping pinten, Bu? Enten sing ngertos? Mboten saged ngitung. Mboten saged ngitung. Saking katahe. Dalam satu riwayat Kanjeng Nabi Muhammad niku istighfar sehari semalam niku 70 kali. Sehari semalam, satu riwayat. Di riwayat lain dikatakan 100 kali. Nggih antara 70 dan 100. Lah kita sedaya niku sedinten istighfare namung ping pinten? Ping kathah. Ping kathah. Alhamdulillah, sampun kathah. Alhamdulillah. Sambil jalan istighfar. Sambil jalan istighfar. Sambil motong ayam. Sambil motong ayam istighfar. Ini motong sakit, Bu. Saged. Saged. Astagfirullah. Nggih pun saya alhamdulillah. Mudah-mudahan kita kegolong ahli istighfar. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, niku dosis satunya. Dosis keduanya apa? Dosis keduanya adalah sholawat. Mari kita perbanyak sholawat. Ketika sholawat kita lantunkan, hati kita menjadi bunga, perasaan kita menjadi lega. Betul atau enggak, Bu? Betul. Nah, ketika tadi maulid tiba, rasanya nyaman apa ruseng? Ruseng. Ruseng apa? Ruseng niku koyo apa namanya ya? Enggak gelisah, enggak jelas. Kemerungsung. Nah, niku kemerungsung. Ya, terus gimana Mas kalau ada orang sholat kemerungsung gitu gimana? Kemerungsung berarti hatinya bermasalah. Saking kerasnya hatinya berarti gitu itu. ya. Kayaknya seperti itu, Bu. Gitu. Bermasalah hatinya. Bermasalah. Tetapi walaupun hati itu kita keras kayak batu pun tetapi ketika kita langgengkan istighfarnya, langgengkan sholawatnya, pasti lama kelamaan akan meleleh juga. Kayak batu. Pernah dengar kisah yang batu ketetesan air selama beberapa tahun menjadi berlubang? Ya. Air lemahnya kayak apa? Batu kerasnya kayak apa? Ya. Masuk logika enggak, Bu? Masuk. Nah, seperti itu, hati pun juga seperti itu. Ketika hati kita ini masih keras, mungkin kurang banyak sholawatnya, mungkin kurang banyak istighfarnya. Seperti itu, makanya kita langgengkan terus istighfarnya.
La kabair mangal istighfar. Tidak ada dosa besar ketika kita gembur terus dengan istighfar. La saghair mangal istimror. Tidak ada dosa kecil ketika kita tumbuk terus menerus. Berbohong kecil itu dosa kecil. Tetapi ketika terus menerus akan menjadi besar, seperti itu. Nah, yang kedua dosa kedua tadi sholawat, perbanyak sholawat. Sedinten jenengan kita sedaya niku sholawat sampun ping pinten Bu? Enggak kehitung. Enggak kehitung. Kalau definisi banyak itu ada jumlahnya. Tapi nggak diingat-ingat. Enggak diingat-ingat. Nggih. Kula enten saran, dados niki. Niku tumbas tasbih sing digital. Niku sedinten jenengan mulai bangun tidur wis mau sholawat pencet sallallahu alaihi Muhammad sambil jualan mencet lagi sambil berjalan mencet kan itu enggak restart. Enggak pakai tangan. Kan boten napa niku kotornya Bu. Pencet sudah bunyi. Enggak bunyi. Enggak bunyi. Ya enggak bisa. Paling di hati aja. Gini boten apa? Sallallahu alaihi Tidak usah dihitung, yang penting ikhlas. Nggih mboten apa. Nggih diusahakan kita perbanyak terus untuk sholawatnya. Karena sholawat itu mencegah kita dari perbuatan yang tidak jelas. Jadi untuk dosis satunya tadi apa? Dosis satunya yaitu istighfar. Vaksin dosis 2-nya yaitu Sholawat. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah, dihindarkan dari corona dan corona cepat menghilang dari Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Dari dunia hilang. Pokoknya seperti kisah tadi yang disampaikan di awal. Ketika virus itu sudah selesai maka dia akan pulang dengan sendirinya dengan izin Allah. Amin. Nah, entah itu korbannya berapa, 1.000 menjadi 10.000 itu kita tidak tahu. Yang penting kita hilangkan rasa ketakutan dari kita dengan hadirkan Allah dalam diri kita, perbanyak istighfar dan perbanyak sholawat. Sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.